Mobil ini punya performa setara G63, tapi pajaknya cuma 100 ribuan. Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kenalin gua Sandi. Dan gua Narendra, dan pada kesempatan kali ini Setir Kanan lagi mampir ke World Beyond yang berada di Autograph Tower. Sebenarnya World Beyond itu apa sih? Jadi World Beyond itu adalah sebuah showroom eksklusif ya milik Mercedes-Benz yang ngejual atau ngedisplay kendaraan-kendaraan eksklusif Nissan. Kayak contohnya di sana ada Maybach, di sini ada AMG Line, bener. Dan yang paling menarik ada di tengah-tengah kita ini yaitu G580 Electric Edition 1. Wah, nice banget. Dan pada video kali ini kita akan bahas nih mengenai mobil ini. So, langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya. Nah Sobat Setir, walaupun mobil ini udah full elektrik, tapi ciri khas dari G-Class-nya sendiri tetap ada nih. Mulai dari kap mesin, terus ada grill, sampai ke bumper bawah sini. Tetap ciri khas dari G-Class itu kental banget di mobil ini. Benar, setuju. Dan di bagian kap mesin ya, tadi Sandi bilang nih, kalau dia tuh lebih tinggi ya San ya? Betul. Dibandingkan dengan kayak di sebelah situ deh, ada G63. Nah, G63 tuh nggak senonjol ini nih, bagian kap mesinnya. Terus juga, di bagian grillnya juga dia tetap masih pakai grill yang horizontal kayak gini nih teman-teman. Nah, dia warnanya itu hitam. Betul. Terus di sini juga masih ada radarnya juga. Terus untuk bumpernya juga tetap ciri khas G-Class banget pokoknya. Setuju. Gagah, keren, mantap. Nah, dia sebenarnya ada alasannya nih San, kenapa yang masuk di Edition 1 itu desain grillnya yang horizontal kayak gini. Kelihatannya kayak mobil ICE-nya ya, bukan kayak elektriknya. Karena kan kalau di internet kita lihat di foto-foto tuh kebanyakan dia pakai yang black panel gitu, alias yang full ketutup dan ada lampunya nih di sekitar sini. Nah, tujuannya biar masyarakat Indonesia tuh nggak kaget gitu ketika si G elektrik ini masuk. Jadi masih desainnya kayak ICE gitu. Tapi nanti setelah Edition 1 ini selesai, masuk yang line yang normal gitu, yang biasa ya, maka di optionnya akan pakai black panel gitu. Jadi dia kelihatannya lebih elektrik lagi, lebih futuristik lagi kelihatannya. Walaupun yang ini sih emang kelihatan ganteng juga ya Sobat Setir. Dan bumpernya juga tadi lo bilang desainnya ini ciri khasnya G-Class banget ya. Ah, betul. Kelihatan maco, berotot. Dan di bagian sini nih ada kotak-kotak gitu di bagian air vent-nya. Jadi makin menekankan lagi kesan strong ya dari G-Class. Nice banget. Dan kalau kita lihat di bagian lampunya nih San, dia juga pakai lampu sen di bagian atas. Ini juga ciri khasnya G-Class kan dari zaman dulu ya, dari zaman 80-an tuh 80-an kayak gini. W460 udah mulai pakai lampu yang nongol di bagian atas seperti ini, dan ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Tapi sekarang lampunya udah full LED, dan kalau kita lihat dia hitam-hitam ini karena dia night package nih San. Jadi nggak hanya di bagian lampu sen aja yang hitam, karena di bagian spion juga dia hitam-hitam. Nanti kita intip bagian samping. Dan tentunya lampunya juga karakternya G-Class, lampunya bulat dan full LED semua, dan ini sih udah dijamin terang nih. Nice banget, keren. Oke, kalau gitu kita move ke bagian samping. Yuk, let's go. Nah Sobat Setir, untuk desain yang bagian sampingnya sendiri, dia tuh kotak banget. Ciri khas Mercy tahun 80-an untuk G-Class-nya ya. Bener. Terus abis itu karena ini varian night package, dia spionnya itu warna hitam. Terus abis itu bagian list ininya nih, ini ada biru-birunya nih, menandakan bahwa dia itu mobil elektrik. Terus ditambah juga emblem EQ, itu menandakan dia mobil elektrik. Benar. Terus sama ini juga nih ciri khas dari G63. Benar kan? Engselnya di luar-luar, keren banget pokoknya. Nah, nggak hanya engselnya aja yang menjadi ciri khas G63 dan desainnya tadi ya, desainnya G-Class ya. Tapi di bagian buka pintunya juga ciri khasnya G-Class banget nih. Tetap dipencet di sini, tuh. Dan nutupnya, suaranya tuh masih sama. Ciri khasnya G-Class banget. Itu. Dan harus dibanting, San. Benar. Lo kalau mau nutup harus dibanting. Dan kalau kita lihat di bagian pencatan ini, ada G-nya. Karena ini adalah yang manufaktur. Nice banget. Jadi Edition 1 ini bisa dibilang, dia variannya yang high stream-nya nih. Nice banget Sobat Setir. Dan kalau kita geser lagi ke belakang, di sini ada air duct gitu, untuk jalur udara. Karena ini fungsinya untuk pendinginan rem belakang. Kan mobil ini kan bobotnya berat ya kan. Jadi pengereman tuh pasti akan tersiksa. Nah, makanya dikasih jalur udara lagi. Dan kalau kita geser ke bagian bawah nih San, kita lihat bagian velgnya. Nah, velgnya itu desainnya cakep banget. Ini velgnya AMG ya Sobat Setir, dan dia full hitam semua kayak gini. Ukurannya di ring 20, dan untuk bannya dia tuh pakai Falcon di ukuran 275/50 R20. Oh, nice. Jadi kalau kita lihat dari
ukuran bannya sih gede sobat setir. Sesuai lah dengan ukuran mobilnya yang gede banget ini. Bener, nice. Oke, kalau gitu kita move lagi ke bagian belakang. Yuk. Oke, let's go. Sobat setir, sekarang masuk nih ke bagian belakang. Di sini desainnya tuh ngotak banget. Sama kayak tahun 80-an yang lalu ya. Benar, setuju. Dia tetap boxy, mengingatkan kita sama G-Class banget lah. Benar. Tapi ada bedanya, San. Kalau di G-Class lainnya, itu rata-rata di bagian belakang tuh ban serep. Iya. Karena adalah elektrik. Ini namanya design box. Nah, design box itu mimicking ban serep, tapi dia bentuknya kotak nih sobat setir. Jadi kayak ibaratnya mobil tuh kayak bawa tas gitu di bagian belakang. Dan kalau kita buka, ini ada fungsinya juga. Buka design box aja kayak buka pintunya G-Class ya. Nah, dalam sini itu ada space untuk penyimpanan si chargernya tuh. Jadi charger bisa kita simpan di bagian design box ini. Jadi nggak sempit lah di bagian dalam. Nice banget. Selebihnya ya desainnya G-Class banget aja sih. Kayak pintunya pembukaannya juga sama-sama dibanting juga. Lampu di bagian rada bawah juga, horizontal juga. Dan di situ ada emblem itu ya, sana. G580. G580, benar. Karena ini adalah G580 elektrik. Oh ya, sobat, ini ada juga dia tuh mekanisme pengunciannya ini ikut sama pintu nih ternyata. Benar. Jadi kalau kita naruh charger, kalau misalkan pintunya kekunci, dia akan tetap kekunci. Tapi kalau misalkan pintu lagi kebuka, dia bisa kebuka juga. benar. Gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau naruh charger di belakang, jangan takut dimaling karena dia ikut kekunci juga bareng sama mobilnya. Jadi tenang aja nih. Seperti itu, nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita move lagi ke depan, San. Kita bahas mengenai performanya. Yuk, let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Sebelum kita ngebahas masalah performa, gue mau ngebahas masalah chargingnya dulu nih, Sal. Karena kan dia full elektrik ya. Jadi charging portnya posisinya sama kayak yang varian ICE-nya, ada di bagian belakang kanan, sama seperti kalau kita lagi mau ngisi bensin. Benar. Tinggal dipencet aja ya. Maka dia akan terbuka dan kelihatan dia menggunakan CCS Type 2 portnya. Jadi sudah support AC dan DC charging. Nah, mobil ini range-nya di berapa, San? Range-nya itu di 473 km. Itu setara dari Jakarta, Bandung, balik lagi nih ke Jakarta. Jadi kayaknya aman kalau misalkan mau jalan-jalan ke Bandung, sekali aja nih nge-charge-nya. Benar, daerah Jawa Barat sih masih kepegang nih sama G-Class elektrik ini. Dan untuk kapasitas baterainya, itu ada di 116 kWh. nah orang tuh pasti banyak yang mempertanyakan, baterainya kapasitasnya gede nih, 116 kWh. Range-nya kok di 400-an. Nah, alasannya nanti kita bahas di bagian depan. Oke. Bener, gitu. Oke, kalau gitu kita move ke bagian performa, bagian depan. Let's go. Nah, alasannya kenapa dia memiliki kapasitas baterai yang gede, tapi range-nya di bawah 500 km, karena yang pertama, dia memiliki motor listrik yang totalnya ada 4 buah sobat setir. Jadi setiap roda itu kebagian 1 buah motor listrik. Makanya dia bisa melakukan si G-turn itu. Dan juga bobot dari mobil ini itu mencapai 3,1 ton. Berat banget ya. Wah, mobilnya. kebayang tuh. Apalagi kan dia bawa baterai yang kapasitasnya sampai 100 kW lebih itu kan. Dan kalau kita intip di bagian engine bay-nya, dia tuh kelihatan clean. Karena di sini ada plastiknya nih. Bener, ada cover plastik. Tapi kalau kita buka San. Nah, di baliknya ini ada komponen kelistrikannya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan lowong banget ya space-nya. Karena ini kan menggunakan basis dari yang ICE-nya. Yang dimana kalau kita lihat di G63 aja, dia tuh bisa masukin V8 ke dalam sini, yang dimana lebih gede lagi gitu. Jadi kalau untuk komponen listrik kayak gini sih ya pastinya tentunya muat lah dan kelihatan rapi ya. Nice banget. Nah, mobil ini itu menghasilkan tenaga besar. Berapa, San? Mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 587 horsepower dan torsi sebesar 1164 Nm. Nah, kebayangkan sobat setir kira-kira jambakannya seperti apa nih? Apalagi kan ini sebuah electric car. Jadi punya figur tenaga tuh yang spiking gitu ya, instan, bener. Pasti sih gokil nih ngejambaknya nih, kita harus nyobain nih. Tapi untuk saat ini mobilnya masih ada di World Beyond, jadi belum bisa jalan di jalan umum sobat setir. Hehe. Oke, kalau gitu sekarang kita intip bagian interior, San. Yuk kita masuk. Let's go. Sekarang masuk ke bagian interior, gue sekarang ada di bagian belakang, tinggi gue 174 dan ini posisi duduk Narendra di 170 cm. Untuk headroomnya gue tuh punya sisa sekitar 8 dan untuk legroomnya itu juga sekitar 8 sampai 9 jari. Terus untuk di rear seat entertainmentnya dia ukuran 11,6 inci. Terus di sini juga ada pengaturan Mercedes EQ, navigasi, phone, radio, media.
comfort, off-road dan lain-lain. Terus di sini juga ada kisi-kisi AC, di sini ada pengaturan suhu, di sini ada fan-nya. Terus kisi AC-nya juga model bulat-bulat gini. Di bawah sini ada 4 slot charger, 2 USB Type-C dan 2 USB Type-A. Terus di sini juga dapat ventilated seat yang bisa panas kursinya. Terus bagian sini juga ada armrest dan 2 cup holder. Untuk posisi duduknya lebih rileks, agak cukup rebah juga, enak pokoknya di sini. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, berlanjut lagi ke bagian row pertamanya. Nah, tadi kayak yang Sandi bilang, ini adalah posisi berkendara gue. Untuk posisi berkendaranya, G-Class ini, lebih tepatnya G580 Electric ini memiliki konfigurasi duduk yang adjustable banget. Jadi untuk maju mundur, naik turun, recline, headrest, terus untuk leg supportnya semuanya dapat diatur secara elektrik, serta steeringnya juga dia dapat diatur secara elektrik baik tilt and telescopic yang sobat setir. Posisi nyetirnya itu commanding banget, tinggi banget, ciri khas G-Class lah. Sebenarnya kan emang ya mereka semua sejenis ya, kayak G-Class, Defender, Land Cruiser, 70 series, semua mobil-mobil laki posisi drivingnya emang commanding dan pasti tentunya lebih pede lagi ketika kita pengen off-road karena visibilitas kita jadi semakin baik sobat setir, seperti itu. Nah, ngebahas masalah desain dari dashboardnya, desain dashboardnya ini ciri khasnya G-Class juga, dia kotak, dia kelihatan kokoh, dia kelihatan gagah juga. Di sini ada pegangannya. Nah, ini pegangan juga ciri khas G-Class dari zaman dulu sampai sekarang itu ada pegangannya. Dan kalau kita lihat di bagian pegangan ini, dia tuh bahannya karbon, tapi karbonnya ada sedikit aksen-aksen birunya gitu. Jadi kayak electrified carbon. Ini ada di Edition 1. Terus selebihnya dia bahannya soft touch, kulit, enak dipegangnya, stitchingnya berwarna biru. Elektrik, balik lagi di bagian jok juga sama, dia dual tone, hitam dan abu-abu, ada blue stitching juga ngikut sama kayak di bagian dashboardnya. Nah, langsung aja kita nyalain mobilnya karena ini kan electric car, jadi nggak ada emisi buang ya, jadi nggak akan meracuni orang-orang sekitar. Nah, kalau kita lihat dari desain kuncinya itu layaknya modern day Mercedes gitu ya. Desainnya simple, cakep, nggak ada pembedanya antara elektrik maupun non-elektrik. Sekarang kita nyalain. Langsung berasa nih sobat setir, ambient light-nya langsung nyala semua, biru semua, nice banget. Dan kalau kita denger ya, dia tuh kayak ada ambient sound-nya gitu. Ambient sound-nya tuh kayak suara V8 lagi idle, gitu. Jadi berasa kayak G63 gitu ya, lucu banget. Dan kalau kita lihat nih, di bagian tengah sini ada 2 buah layar besar. Di bagian tengah ini untuk head unitnya. Nah, di sini ada pengaturan untuk Mercedes EQ. Nah, ini adalah informasi mengenai kelistrikannya. Kita bisa lihat di sini ada battery percentage-nya. Kalau kita geser ke samping, dia ada range-nya juga. Dan ada consumption, seperti itu. Jadi ini informasi mengenai kelistrikannya. Geser lagi, di sini ada navigation, ada phone juga, terus di sini ada off-road. Nah, kita bisa mencet dari trackpad atau kita bisa pakai shortcut yang ada di bagian bawah. Nah, di sini dia menampilkan berbagai macam informasi nih sobat setir. Kayak contohnya drive, di sini dia ngasih tahu berapa besar tenaga yang dikeluarkan dari setiap motor listriknya. Terus suspension juga mainnya tuh kelihatan. Tire temperature juga, tapi ini kalau lagi jalan ya mobilnya ya. Dan posisi kita nih menurut satelit, wah nice banget. Tuh, dan di tengah sini ada kayak gyrometer gitu. Dia bisa nunjukin seberapa miring kita, kanan kiri depan belakang kayak gitu ya, info-info canggih lah seperti itulah. Dan tentunya ada kompas juga, jadi kita nggak khawatir akan nyasar. Bagian bawah di sini ada kameranya. Nah, dia kamera off-road gitu, jadi dia menampilkan gambar dari kamera depan. Jadi kita bisa ngeliat kolongnya nih sobat setir, apakah ada batu atau kita harus ambil kanan ambil kiri ketika off-roading, itu bisa ditampilkan dari sini. Canggih ya. Dan kalau kita geser lagi di sini ada info. Nah, ini info-info mengenai mobilnya, energy flow. Jadi kita bisa lihat tuh motor listriknya ada 4 tuh. Setiap roda, dari baterai ke motor listrik atau dari motor listrik ke baterai segala macam, pokoknya energy flow bisa kita lihat lah, seperti itu, nice banget. Sini ada comfort. Kalau comfort ya pengaturan kayak massaging seatnya, terus bisa kita atur tentang seatnya, ambient lightnya, ada energizing comfort juga tuh seperti ini tuh, nice banget ya, menarik banget. Jadi kita bisa ngatur moodnya nih, kita mau refresh, mau warmth, vitality, joy atau well-being. Wah, ini canggih banget ya, menarik. Nah, sisanya ya pengaturan-pengaturan kayak radio, media, settings. Tentunya dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Nice banget.
Untuk instrumen clusternya, dia itu menampilkan beberapa mode nih atau beberapa tema. Ini kita lagi pakai klasik di bagian kanan itu untuk persentase power, di bagian kiri untuk speedometer, dan di bagian tengah menampilkan navigasi. Tapi kita bisa ganti-ganti nih. Dia ada klasik kayak tadi, atau mau full navigation kayak gini juga bisa. Atau kita mau ganti yang assistance, ini posisi lagi pakai ADAS-nya ya. Atau kita mau pakai off-road. Nah, kalau off-road itu menampilkan informasi mengenai ke-off-roadannya kayak tadi, kayak yang di head unit, tapi ini di instrumen cluster. Kalau kita geser lagi service, nah ini untuk ngasih tahu status mobil. Dan dia juga ada sport seperti ini, nice ya desainnya. Dan ada understated. Nah, understated ini dia desainnya lebih simple nih Sobat Setir, seperti itu. Tapi intinya sih sama aja ya, semuanya menampilkan informasi kayak persentase power, speedometer, sisa range battery, posisi ADAS kita, posisi gigi kita. Semuanya tertampilkan dari instrumen cluster yang nice banget ini, seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi di bagian bawah, ada 2 buah lingkaran ini untuk ventilasi AC. Di sini ada off-road cockpit, jadi dia shortcut langsung ke bagian off-roadnya. Terus di sini ada 3 buah buttons di bagian kiri itu untuk beloknya. Jadi dia belok G itu ya, yang bisa patah banget. Jadi bagian motor listrik belakang tuh dia saling berlawanan muternya. Jadi kita bisa muter di tight space dengan gampang. Selain itu di bagian paling kanan ini ada G-turn alias G-Class yang bisa muter di tempat gitu 360, keren banget, canggih banget. Dan di bagian tengah ini ada low range. Nah, low range ini kalau di instrumen cluster sih tulisannya only in rock, karena ini untuk grip yang lebih baik lagi, seperti itu Sobat Setir. Nah, kalau kita geser lagi ke bawah ya, di sini ada shortcut untuk per-AC-an, di sini juga ada untuk cup holder dan wireless charger. Nah, kalau kita turun lagi ke bawah, di sini ada trackpad untuk si MBUX tadi, seperti itu. Dynamic-nya juga di sini, jadi kita bisa ngeset driving mode kita seperti apa, dan ada shortcut lagi ya, kayak langsung masuk ke navigation atau ke camera 360 dan pengaturan lainnya, seperti itu. Nice banget, interiornya tetap berasa G-Class, jadi nggak beda gitu rasanya ya. Kita sebagai G-Class owner pasti akan akrab di dengan mobilnya. Nice. Oke, sekian video dari kami mengenai Mercedes-Benz G580 Edition 1. Nah, jadi Sobat Setir, tim yang full elektrik kayak gini atau tim yang internal combustion engine Sobat Setir? Tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, mobil ini juga dibanderol dengan harga 5,48 miliar. Nah, untuk opsi warnanya, terdapat pilihan warna Obsidian Black, kemudian ada manufaktur Classic Grey Non-Metallic, kemudian ada manufaktur South Seas Blue Magno, kemudian ada manufaktur Opalite White Magno, dan yang terakhir ada manufaktur Opalite White Bright. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, Gua Sandi. sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Nah, sekarang ini kita nyalain, karena kan mobilnya ada di bagian dalam. Kok bagian dalam sih? Ulang. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Dan jangan lupa Jangan lupa follow, like, Jangan lupa subscribe, like, and follow.